Saya katakan, kenapa kita disebut innalillah? Innalillahi, bahwasanya kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi, dan bahwasanya kepada Allah rojiun, kita ini kembalinya kepada Allah. Allah memberikan kita jasad, Allah memberikan kita ruh. Ruh tanpa jasad itu juga susah, alamnya beda. Jasad tanpa ruh, alamnya juga beda. Nah, makanya proses awal Allah mencipta ruh. Ini ruh ini bermusyahadah. Ruh ini kenal Allah. Ruh ini tahu Allah. Begitu proses, nah kita akan tahu bahwa manusia Adam pertama dicipta dari tanah. Bukan berarti kita ini langsung bapaknya nikah, ibunya nikah, lalu sama-sama bawa tanah, lalu ngomong berdua, bang, ayo tanah, abang ngajak tanah awak campurkan ini bang, karena manusia. Bukan itu maksudnya. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah ijab kabulnya menjadi nikah, lalu berbuat yang sah secara agama, lahirlah kita. Nah, jasad ini dari tanah hakikatnya. Contoh yang kita makan, nasi ditanam di tanah, air dari tanah, apapun dari tanah, semua lalu dimakan jadi energi, jadi protein dan sebagainya. Bapak ibu hubungan sah secara agama, disinilah ada janin, dan janin inilah baru dikasih ruh. Nah, hakikat manusia dari tanah, tapi ruh juga dari Allah. Begitu janin ini diisi oleh Allah dengan ruh, akan hidup. Begitu lahir ke dunia. Nah, disinilah senyampang belum dia balik, senyampang belum dia akil balik, berakal dan sampai umur, tidak ada persoalan, tidak ada pertanyaan wajib sholat atau tidak. Nah, makanya ruh yang diberikan Allah tadi adalah ruh yang betul-betul bersih, ruh yang mutlak kenal Allah. Begitu dimasukkan ke jasad manusia, nah ruh ini mulai ada hijabnya. Ada namanya hijabul qaul, hijab kejadiannya. Nah, mulai meningkat remaja. Nah, ini mulai kejadiannya, manusia mulai berubah. Nah, makanya pada saat usia 7 tahun anak dididik untuk ngaji, 10 tahun orang tua disunahkan untuk mukul anaknya apabila tidak mau ngaji. Karena roh yang ditaruh di jasad ini mulai ada hijab, ada dinding, ada penghalang. Pertama kejadiannya. Nah, mulai ini. Karena apa? Roh ini nanti dipertanyakan oleh Allah setelah mati. Nah, roh ini sudah ada hijabnya. Kemudian juga setelah meningkat remaja ada hijab syahwat. Nah, mulai kenal lawan jenis. Nah, ini mulai ada lagi hijab maksiatnya. Nah, tentunya hijab maksiat ini perjalanannya ada hijab ghaflah, lalai. Kadang-kadang kita tahu sholat, disuruh sholat tidak mau. Ini namanya lalai. Punya guru, tidak mau datang ke gurunya untuk bertanya, ini namanya lalai. Nah, ini juga hijab. Kemudian yang hijab-hijab selanjutnya ada hijabnya setan. Setan ini roh yang tadinya bersih murni terkotori oleh kejadian manusia, oleh maksiatnya manusia, oleh syahwatnya manusia, oleh kelalaiannya manusia, dan oleh setan yang menghalangi manusia. Nah, ini jadi penghalangnya. Nah, makanya begitu kita hidup dalam kehidupan, supaya roh ini kembalinya nanti kepada Allah sesuai dengan awal kejadian, maka kita dikenalkan dengan agama. Begitu kita dikenalkan dengan agama, diperkuat dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang bertanya, bagaimana sebentuknya roh? Kalau kita bertanya roh, sama dengan orang bertanya, saya ingin tahu bentuknya angin. Kira-kira yang hadir di sini sampai sekarang nggak tahu bentuknya angin. Sama. Tadi juga ada tamu ke saya nanya, aneh pertanyaannya, maklum wong Duro, orang Madura kan gitu. Tanya dia, Pak, saya ingin nanya, orang Madura tua, ilmunya itu ilmu anu lah, bukan ilmu pesantren.
Saya selalu dengar kata akhlak. Saya ingin nanya ke sampean, akhlak itu warnanya apa? Letaknya di mana? Dan fungsinya sebagai apa? Saya bertanya gini, mikir muter. Ini harus pakai filosofis, harus pakai filsafat. Kalau kajian agama susah. Saya katakan setelah dia banyak bertanya, bulet, saya jawab bahwa akhlak itu warnanya putih. Tempatnya di hati, fungsinya adalah di tingkah laku. Tolong minta penjelasan, saya jelaskan. Kalau orang marah, saya katakan, orang marah, amarah itu warnanya kan merah, berapi-api. Kalau orang emosi, mau mukul, mau membunuh, itu kayak api, membara. Sedangkan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini adalah Rasulullah penyempurna. Rasulullah ini manusia suci, manusia cahaya. Nah, kalau sudah suci, lambangnya putih. Nah, ini bahasa filsafat saya kepada dia. Karena akhlak ini tidak ada warnanya, jujur aja. Nah, karena dia bertanya supaya pulangnya puas dan pas, dia jawab mantuk dia. Oh, engki. Warnanya putih. Kemudian letaknya akhlak di mana? Saya katakan, letaknya akhlak itu di hati. Coba kalau orang hatinya serampangan, hatinya sombong, hatinya riya, akhlaknya pasti jelek. Coba kalau orang sombong, akhlaknya jelek. Karena apa? Selalu mentang-mentang ke orang, tawaduknya tidak ada. Nah, dengan akhlak begini otomatis hatinya. Kenapa? Karena hati ini pengaruh ke lisan, hati pengaruh ke mata, hati pengaruh ke tangan, dan hati pengaruh ke kaki. Kadang-kadang kalau akhlaknya sudah jelek, ini orang miskin sekali, penampilan keren, kantongnya tebel, mentol kantongnya kanan kiri. Mau kemana? Saya mau ke swalayan. Padahal tidak punya duit. Setelah temannya megang, ternyata esena beko. Nah, ini isinya tembakau semua. Kenapa? Penampilan sombong. Ini akhlak yang dibentuk oleh hati. Tapi kalau akhlak ini keyakinan, hati terbentuk, pasti orang itu santun, orang itu sopan, orang rendah hati, tawadhu, menghargai orang lain. Nah, ini akhlak, tempatnya hati. Karena apa? Hati ini yang diperhatikan Allah, bukan penampilan. Kalau yang ditampilkan adalah tampan, Allah melihat ketampanan, yang jelek kasihan. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila asamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kamu tampan, jelek, pendek, tinggi, mewek, memate, tidak dilihat. Yang dilihat oleh Allah. Dan Allah juga tidak melihat bentuk tubuhnya, kecantikan, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan perbuatannya. Nah, ini Allah yang dilihat. Allah melihat kepada manusia itu hati dan perbuatannya. Makanya tempatnya akhlak itu di hati. Berbuat baiknya dari tingkah. Makanya tempatnya, fungsinya akhlak adalah tingkah laku. Bagaimana yang muda menghadapi orang tua, yang muda sama muda menghormati orang muda, anak hormat pada bapak dan ibunya, dan juga masyarakat menghormati pimpinannya. Nah, ini semua ada akhlaknya. Nah, di sini akhlak keketuhanan, tentunya kita cinta kepada Rasulullah. Begitu cinta kepada Rasulullah, perbanyak sholawat, menjalankan sunnahnya. Kalau kita cinta kepada Allah, standar minimal adalah sholat. Rukun Islam pertama semua paham adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari segi makna aja kita lihat. Asyhadu, saya bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan sampean bersaksi melihat Allah? Kan tidak bisa begitu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mata ini melihat alam dulu, apa yang diciptakan Allah. Caranya bersaksi mata, ya ada alam. Siapa yang menciptakan alam? Kalau presiden, alam sudah ada.
Kalau raja-raja yang duluan alamnya, berarti alam yang kita saksikan dengan mata kepala yang menciptakan adalah Allah. Saksi yang kedua kan pengakuan, aku bersaksi, baru bersaksi dengan hati, meyakini bahwa Allah itu tunggal. Allah tidak boleh disamakan dengan Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhan oleh makhluk. Makanya ada kalimat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena manusia kadang-kadang kalau cinta bekerja sampai tidak sholat, berarti mempertuhan pekerjaan. Karena cinta ke pangkatnya sampai melalaikan ibadah, berarti mempertuhan pangkatnya. Kalau orang senang dengan kedudukan jabatan apa saja, senang dengan sebutan kiai, senang dengan sebutan ustadz, senang dengan sebutan sarjana, sehingga merendahkan yang lain, ini juga mempertuhan derajat dan pangkat. Makanya syahadat menafikan itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini yang harus dipegang, dan ini mengisi ruh yang tadi, yang dari awal kenal Allah, begitu masuk ke jasad manusia. Nah, ini mulai lain-lain, karena di sana ada maksiat, ada syahwat. Nah, mulai lain-lain. Ini harus diperkenalkan biar lapat Allah, biar Allah selalu ada di hati. Kalau orang yang mati dalam keadaan tidak membawa Allah, ya tempatnya lain, ruhnya kembali kepada Allah. Nah, begitu menjelang mati, tetap kalimat tauhid yang dibawa, makanya ditalkin. La ilaha illallah. Kalau ada orang tua mau meninggal, anak ini dengan bijak talkin pelan-pelan di telinganya, la ilaha illallah. Sekali itu. Jangan dipaksa. Bapaknya sudah megap-megap, mendelik-mendelik, anaknya emosi datang, Pak, sebut la ilaha illallah, Pak. Belum nyebut la ilaha illallah, bapaknya sudah mati duluan. Kenapa? Digetak oleh anaknya. Caranya pelan, la ilaha illallah. Ya nolai lagi, mati duluan. Artinya apa? Kalau kita nalkin lakinu mautakum bila ilaha illallah, ini dengan pelan, la ilaha illallah. Biar tersentuh, masuk lewat telinga, tergerak hati, walaupun bibir tak gerak, tak masalah, yang penting hati. Begitu nyebut la ilaha illallah, dia meninggal, insyaallah husnul khotimah, ruhnya kembali kepada Allah sebagaimana awal tadi. Ruh kenal Allah, hidup ruhnya kenal Allah, begitu berakhir mati ruhnya kenal Allah. Inilah yang disebut manusia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Caranya untuk mengisi ruh adalah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Jangan, kalau namanya zikir ini kan zikrullah, ingat kepada Allah. Jangan zikrunnas, banyak menyebut manusia. Ada tetangganya lewat beli sepeda motor, diomongin. Tetangganya nggak makan, diomongin. Tetangganya beli sandal jepit separuh, ngomel. Ini semua. Apapun jabatan kita, tetap nanti adalah masuk ke liang kubur. Meskipun kita dapat julukan, kata teman saya tadi, James Bond. Ngerti James Bond? Jaga masjid dan jaga kebun. Nah, itu jabatan James Bond. Akan masuk ke kuburan juga nanti, akan mati dan diproses oleh Allah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menjadikan kita tetap menjadi makhluk innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap membawa kalimat tauhid, tetap la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.